Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman dan kesehatan darinya kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali ketika kita berbicara tentang puasa, fokus kita hanya tertuju pada menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan menahan dahaga di tengah terik siang. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hati kita juga ikut berpuasa? Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah puasanya orang awam, yang itu sekedar menahan perut. Namun tingkatan yang harus kita tuju adalah puasanya hati, yaitu menahan hati dari segala niat buruk, penyakit hati, dan segala hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah momentum tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ibarat sebuah wadah. Jika kita ingin mengisinya dengan air yang jernih, dengan cahaya Allah dan cahaya Al-Quran, maka wadah tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kotoran itu adalah penyakit hati, iri, dengki, sombong, ria, dan dendam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pentingnya kebersihan hati sebagai bekal utama kita menghadapnya kelak. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini menegaskan bahwa qalbun salim atau hati yang suci adalah satu-satunya aset yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan puasa ini adalah bengkel untuk membersihkan atau membentuk qalbun salim pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika fisik kita puasa tetapi hati masih penuh dengan amarah, lisan kita masih menyakiti tetangga, atau hati kita masih sibuk merendahkan orang lain, maka kita berada dalam bahaya besar dan kita terancam masuk dalam golongan orang-orang yang disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Lantas bagaimana cara membersihkan hati di hari Ramadan ini? Yang pertama, kita memperbanyak istighfar, memohon ampun atas debu-debu dosa yang menempel di hati kita. Yang kedua, memaafkan orang lain. Mungkin sebelum tidur kita bersihkan hati dengan memaafkan kesalahan orang lain pada hari itu. Yang ketiga, hilangkan prasangka buruk dengan mengganti setiap prasangka buruk dengan doa yang baik kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, mari kita jadikan Ramadan ini bukan sekedar ritual memindahkan jam makan, tetapi sebagai proses operasi besar-besaran untuk mengangkat penyakit hati dari dalam diri kita. Semoga saat Idul Fitri nantinya kita
tidak hanya kembali makan, tetapi kembali kepada fitrah dengan penuh kesucian hati yang benar-benar baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.